Alfi mengatakan, "Badan lu bau banget, bikin gua mau pingsan." Dedeh Alfi Sahrin alias Tata Cabi ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan 11 April 2015. Pekerja seks komersial itu ditemukan tewas tanpa busana. Lehernya terjerat kabel, tubuhnya tertutup bed cover dan mulutnya disumpal. Kecurigaan polisi pun langsung mengarah pada pelanggan Alfi. Buku catatan Alfi menjadi petunjuk penting. Alfi diketahui memang selalu mencatat nama dan jadwal kedatangan pelanggannya di buku catatan itu. Polisi pun langsung mengerucutkan terduga pelaku pada pelanggan yang terakhir kali tercatat di buku tersebut. Ia adalah Muhammad Priyo Santoso, 25 tahun, yang memakai jasa Alfi pada 10 April malam, sehari sebelum Alfi ditemukan tak bernyawa. Tak butuh waktu lama, Priyo pun ditangkap jajaran kepolisian pada 15 April dini hari di rumahnya di Bogor. Bapak satu anak itu langsung mengakui perbuatannya membunuh Tata Cabi alias Alfi. Priyo mengaku nekat membunuh Alfi karena sakit hati disebut bau badan. Ia mengatakan malam pembunuhan itu adalah kali kedua ia menggunakan jasa Alfi yang dikenalnya melalui media sosial Twitter. Saat pertama kali kencan dengan Alfi, ia mengaku kecewa karena layanan yang ia dapat tidak sesuai yang dijanjikan. Karena penasaran, ia pun kembali memakai jasa Alfi dengan harapan mendapat layanan lebih baik. Usai bekerja di kawasan Kedoya, guru les privat ini langsung naik KRL menuju stasiun Tebet untuk menemui Alfi. Namun ia kecewa karena sesampainya di sana Alfi terus mengungkit masalah bau badan. Priyo bahkan sempat disuruh mandi terlebih dulu oleh Alfi sebelum berhubungan intim. Tetapi waktu itu handuk yang dikasih basah, jadinya dikasih tisu. Saya nggak jadi mandi dulu, kata Priyo. Alhasil Priyo langsung berhubungan intim dengan Alfi. Sekitar 10 hingga 15 menit kemudian Alfi mulai merasa terganggu dengan kondisi tubuh RS dan kembali mengungkit soal bau badan. Alfi mengatakan, "Badan lu bau banget, bikin gua mau pingsan." Priyo pun mengaku langsung naik pitam setelah mendengar ejekan itu. Ia spontan mencekik leher Alfi. Selanjutnya, Alfi mencoba melawan dan menggigit jari Priyo. Itulah yang membuat amarah Priyo makin menjadi. Ia pun melilitkan kabel di leher dan menyumpal mulut Alfi dengan kaos kaki hingga Alfi meninggal. Setelah itu Priyo pun mencuri barang-barang berharga milik Alfi seperti laptop dan 4 ponsel. Tak ada yang curiga terjadi pembunuhan di kamar itu meski sempat terjadi kegaduhan. Aktivitas di rumah kos itu berjalan seperti biasa. Saat kondisi kos sepi, Priyo pun keluar dari kamar Alfi dan menguncinya dari luar. Baru sehari kemudian teman Alfi curiga karena ia tak kunjung keluar kamar dan juga tak bisa dihubungi. Saat pintu kamar kosnya dibuka secara paksa, Alfi pun sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Priyo adalah seorang pria beristri. Saat membunuh Alfi, sang istri bahkan sedang mengandung anaknya yang kedua. Sementara anak pertama Priyo sudah berusia 8 tahun. Dalam sidang putusan yang berlangsung pada 30 November 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menjatuhi vonis 16 tahun penjara. Hakim menyatakan Priyo telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Vonis dari majelis ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, sebab jaksa sebelumnya telah menuntut Priyo dengan hukuman 18 tahun penjara.